Jadi kan tadi saya udah menyebutkan nih kalau misalkan jenis layanan persampahan itu ada 5 ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Tapi sebetulnya di luar dari 5 jenis pelayanan yang udah disebutkan tadi, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir, tapi sebetulnya suatu UPTD persampahan itu bisa jadi nggak melayani dari kelima pelayanan itu. Jadi bisa jadi mereka masih berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, mungkin masih dibagi untuk pelayanannya yang misal dari pemilahan, pengumpulan sampai pengangkutan itu PTD, dan pengangkutan atau pemrosesan akhirnya nanti dengan dinas, itu bisa jadi seperti itu. Jadi kita masih bisa menyesuaikan dengan yang existing yang ada di UPT saat ini gitu iya, ya Mbak betul. ya. Nah kalau kendalanya sendiri gimana Mbak Sani dalam menyusun SPM persampahan nih? Kalau kendala di SPM persampahan ya, mungkin karena persampahan ini termasuk dari jenis atau bidang yang baru ya bagi saya, yang berbeda dengan background saya sebagai yang mempelajari bidang akuntansi atau keuangan. Tentunya banyak istilah-istilah yang baru bagi saya gitu. Misalnya tentang RDF atau Refuse Derived Fuel, atau misalkan sampah maggot, itu kan baru banget ya untuk kita gitu. Jadi perlu adanya riset mandiri gitu untuk mengetahui istilah-istilah keseluruhan itu tuh maksudnya apa gitu. Kemudian juga dilihat dari jenis-jenis pelayanan persampahan itu kita juga kan masih asing ya. Itu kita juga perlu riset gitu. Misal yang saya sebutkan tadi dari sampah maggot atau RDF itu kan merupakan hasil produksi atau olahan untuk persampahan yang mereka kumpulkan gitu. Nah, nanti diolah menjadi kedua produksi tersebut, atau misalkan diolah menjadi kompos. Nah, itu mereka punya prosedurnya masing-masing. Nah, kita harus paham itu dari awal sampai akhir. Makanya kita perlu riset. Mungkin itu sih untuk kendalanya. Oke, karena butuh tahu detail ya Mbak ya, Iya, betul. alatnya butuh apa, Betul. kemudian proses mengolahnya seperti apa sampai jadi produk gitu ya. Iya. Oke, kalau dari Mbak Dwi sendiri nih mungkin tadi sudah sempat di-spill sedikit ya kendalanya karena bukan merupakan urusan pemerintahan wajib ya untuk instansi yang di bidang itu. Agak sulit ya untuk menyusun SPM-nya ya Mbak ya? Benar sekali Mbak Putri. Jadi sama dengan Mbak Sani mungkin ya, terkait dengan proses bisnisnya itu kita harus mengetahui dari awal sampai akhir untuk bisa tahu sebenarnya standar pelayanan minimalnya itu berapa. Nah di situ kan kita harus tahu ya dari awal sampai akhir itu mereka itu menjalankan bisnisnya itu seperti apa. Kemudian juga terkait dengan istilah-istilah, apalagi yang tadi kalau persampahan ada RDF. Nah kalau di bidang aspal mungkin ya itu ada beton gitu. Nah itu kan kita juga bukan merupakan bidangnya kita sebagai akuntansi ataupun keuangan ya. Yang itu yang harus kita pelajari nih, yang menjadi hal-hal yang menjadi perlu kita pelajari lebih lanjut, kita perlu riset dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Mbak Putri. Ya, tapi meskipun begitu kita nih udah, karena mungkin sudah lumayan banyak ya dokumen yang kita susunkan, kita bahkan berhasil menyusunkan dokumen SPM waktu itu di bidang persampahan ya Mbak, dan juga konstruksi. Itu hanya dalam waktu 1 bulan aja nih. Nah, gimana tuh Mbak? Mungkin kok bisa sih 1 bulan aja, padahal kan tadi kalau dari ceritanya sulit, butuh waktu lama gitu ya. Iya, baik. Mungkin kalau kita lihat ya Mbak, dalam 1 bulan itu sangat singkat ya. Tapi mungkin dari situ tuh kita bisa tertantang ya sebagai bukan sebagai ahli di bidangnya, bukan sesuai dengan jurusan kita juga, kita tertantang untuk bisa menyelesaikan sesuai dengan waktunya, yang mana kita harus riset nih Mbak, harus banyak riset. Kemudian selain itu dengan adanya data yang lebih lengkap, nah itu tuh yang sebenarnya membuat kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Jadi kesiapan data itu sangat dibutuhkan untuk bisa menjadi dokumen dalam waktu yang singkat. Mungkin itu Mbak. Kemudian terkait dengan yang tadi bahwasanya kita bisa riset dan menggunakan waktu dengan baik, mungkin seperti itu. Ya, padahal kan kalau standarnya ya biasanya kita menyusun dokumen SPM itu butuh waktu 2-3 bulan ya Mbak ya. Ya, tapi kalau dari instansinya sendiri sudah siap datanya, kemudian kalau beberapa kasus juga kita itu karena didesak ya, jadi UPTD-nya ini didesak oleh pemerintah daerahnya untuk segera menerapkan BLUD gitu. Jadi dikasih waktu 1 bulan aja untuk menyusun dokumen. Nah itu bisa kita bantu tentunya, tapi
harus kooperatif ya. Betul. Jadi datanya harus tersedia. Karena kalau menyusun 2-3 bulan tuh biasanya karena kita butuh waktu untuk observasi ya Mbak ya, melihat langsung di lapangan prosesnya seperti apa. Kumpulkan data. Iya, mengumpulkan data dan juga wawancara. Jadi koordinasi antara konsultan dan klien juga penting ya di Iya, sini betul. ya. Oke, ini boleh minum dulu nih Mbak. Oh. Ya, biar nggak ngomong terus Oke nih, deh. kita ada mineral, kita punya sendiri nih ya, air BUMDes. Oh, oke. Oke, menarik banget nih pembahasan kita tentang penyusunan dokumen SPM ya, dengan banyak tantangan dan juga kendalanya gitu ya. Dan juga kita hebat loh tadi sama dengan yang disampaikan Mbak Putri bahwasanya kita mampu menyelesaikan dokumen SPM dalam waktu 1 bulan yang betul. padahal itu bukan bidangnya kita gitu ya. Ya, tapi di luar dari semua kendala yang sudah disebutkan tadi ya tentunya juga kita banyak mendapat pelajaran ya atau dampak positifnya juga kita dapat gitu. Ya kita kan jadi punya pengetahuan baru gitu mainnya dari berbagai macam bidang ya termasuk konstruksi tadi yang sudah dijelaskan, kemudian peternakan ya, pendidikan dan juga kesehatan dan persampahan tentunya itu sangat-sangat apa ya jadi insight baru gitu buat kita dalam sambil kita mengerjakan penyusunan dokumen itu juga. Betul. Jadi secara tidak langsung kita jadi ahli banyak bidang nih ya Mbak ya. Betul Mbak. Banyak bidang nih Iya. jadinya. Nah, mungkin itu sedikit diskusi kita tentang pengalaman dalam menyusun dokumen standar pelayanan minimal BLUD. Nah, tadi kita sudah banyak membahas ya, mulai dari apa sih itu SPM, kemudian tujuannya apa, kenapa instansi itu menyusun dokumen SPM, kemudian juga dari isi dokumennya tuh apa saja sih, sistematikanya seperti apa, hal-hal apa yang harus ada di dalam dokumen SPM ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian juga sedikit cerita pengalaman kita dan juga tantangannya ya dalam menyusun dokumen SPM. Nah, terima kasih kepada Sobat BLUD nih yang sudah menyaksikan episode kali ini. Terima kasih juga kepada Mbak Dwi dan juga Mbak Sani yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Jangan lupa like podcast ini dan share juga ke Sobat BLUD lainnya. Kemudian kalau misalkan Sobat BLUD mau request nih atau ada ide terkait dengan tema podcast kita, boleh komen aja ya di kolom komentar di bawah. Kemudian yang penting jangan lupa subscribe channel kita di blud.co.id. Jangan lupa juga Sobat BLUD kita punya Instagram, ada di @sinko.blud. Sobat BLUD bisa follow Instagram kita untuk update kegiatan-kegiatan pendampingan kita untuk BLUD di seluruh Indonesia. Jangan lupa juga untuk mengikuti episode berikutnya tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik dari kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat BLUD. Dadah!